السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari oleh panguluta Abu Hurairah radhiyallahu anhu makada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makada ira nabita angkana sewa wattu narampai dzakara rajulan min bani Israil, bercerita tentang Bani Israel. Sa'ala ba'da Bani Israil, seseorang, ya, Rasulullah menceritakan tentang seseorang yang meminta kepada sebagian Bani Israel ayusrifahu alfa dinar, serkuam mengini penrengiwi kasih utang pinjaman 1000 dinar. Maka orang yang ditempati untuk berutang ini mengatakan fa'tini syahidan atau bisyuhada, fa'tini bisyuhada, datangkan saksi-saksi. Ya, sebab ini diantara syariat, bahkan syariat Rasulullah SAW, kalau terjadi utang piutang maka itu diperintahkan, ya, untuk diuki, dicatat dan ada saksi. Nabi ba'ali bimakada kafa billahi syahidan, cukup Allah yang jadi saksi, cukup Allah Subhanahu wa ta'ala yang jadi saksi. Maka dasi fa'tini kafilan, ya, kau makatui datangkan yang bisa menjadi jaminan. Penjaminnya siapa? Maka dasi kafa billahi kafilan, cukup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi penjaminnya. Berkata orang yang ditempati meminjam uang ini, maka dah, ya, sadaqta tongenasmu kowe, bahwa saya tidak butuh saksi dan tidak butuh penjamin karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyaksikan dan Allah yang jamin. Maka kemudian dia ambil 1000 dinar, ya, fakharaja fil bahri, ya, napake lo sompe, ya, menyeberangi lautan, faqada hajatahu, kemudian dia menyelesaikan hajatnya dengan 1000 dinar tersebut. Narapini wattuna, kemudian dia harus kembali menyeberangi lautan untuk membayar hutang tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Ada waktu yang telah ditentukan. Maka faltamasa markaban, sapani kapala lopi yang bisa menyeberangkan dia karena waktunya sudah tiba. Tapi dia tidak mendapatkan perahu yang dapat menyeberangkan dia. Maka kemudian dia mengambil kayu, maleaju, fanaqaraha, lalu dia lobangi kayu tersebut, fadakhala fiha alfa dinar, lalu dia memasukkan 1000 dinar. Kemudian dia menyertakan di situ sahifatan minhu ila sahibihi, ada surat yang tertulis di dalamnya, fazajjajaha, lalu kemudian dia bungkus supaya tidak basah.
Lalu kemudian dia berkata, natiwin fa'ata biha, lalu dia membawa kayu tersebut di pinggir laut. Napa makadalur fuang Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka ta'lam, puang pura misengi, inni kuntu tasallaftu min rajulin, makadar iro pura ka ya riolo, saya telah meminjam uang sebanyak 1000 dinar. Fasa'alani kafilan, lalu dia meminta kepadaku penanggung, ya, penjamin. Kemudian saya mengatakan, kafa billahi kafilan, cukup bagimu, cukup engkau ya Allah sebagai penjamin saya. Faradiya bik, dia ridha terhadapmu ya Allah. Wasa'alani syahidan, dia minta saksi kepada saya mengatakan kafa billahi syahidan, cukup Allah yang jadi saksinya. Faradiya bik, lalu dia ridha terhadapmu ya Allah sebagai saksi. Dia pinjamkan saya 1000 dinar. Akan tetapi kondisi saya sekarang ini, tidak ada markab, tidak ada perahu yang bisa menyeberangkan saya untuk membayarkan utang tersebut. Ya Allah, Allahumma inni astaudi'akaha, ya Allah, saya menitip ini, ya, menitipkan kayu ini yang berisikan 1000 dinar ini. Lalu kemudian dia lempar ke laut, lempar ke laut. Lalu dia pulang, tetap dia mengusahakan dan mencari perahu yang bisa menyeberangkan. Ya, suatu waktu kemudian dia mendapati perahu, kemudian dia menyeberang untuk tetap membayar utangnya 1000 dinar tersebut. Sebelumnya yaitu mapinrenge, ya, natajan ini dia menunggu karena waktunya sudah sampai, kadang kani ropole. Dia tidak melihat ada kapal yang datang. Lalu kemudian dia melihat ada kayu di pinggir laut. Ya narona alam kada lumayan ini untuk bisa jadi kayu bakar. Lalu kemudian dia pikul ke rumahnya, dia belah, kemudian dia mendapati di dalamnya ada uang 1000 dinar. Berikut dengan suratnya. Subhanallah. Tapi orang yang memiliki utang ini tetap dia berusaha untuk bertemu dengan orang yang telah meminjamkan kepadanya 1000 dinar. Ya, dia mendapatkan perahu, dia menyeberangi lautan, dia bertemu dengan orang tersebut. Kemudian dia mengatakan, meminta maaf bahwa dengan alasan bahwa tidak ada kapal sehingga dia terlambat untuk memenuhi atau membayar utangnya. Maka ini, ya, orang yang meminjamkan ini, apakah engkau pernah mengutus sesuatu? Maka dia, engkau. Bukankah saya jelaskan bahwa saya terlambat ini karena memang kapal tidak ada? Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya Allah telah menyampaikan hajatmu. 1000 dinar itu yang engkau kirim melalui kayu, saya terima. Ambil ini 1000 dinar, pulang. Subhanallah, ini hadisnya sahih. Rasulullah SAW bercerita kepada kita bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kekuatan husnuzan. Orang yang tidak memiliki apa-apa, dia gagana punangi, pinjam 1000 dinar. Perhatikan bagaimana keyakinan kepada Allah, kepercayaan kepada Allah, dan menjaga amanah dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia kirim 1000 dinar, engkau tahu payment natiwi 1000 dinar untuk meyakinkan pembayaran utang tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengatakan, in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan ini kita mapesona lorufang Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, cukup baginya Allah. Yakufang Allah taala mencukupkan kita tidak butuh kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala ketika kita menggantungkan segala sesuatu kepadanya, maka kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah, dan ini kita metolor rufang Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan memudahkan urusannya. Allah memudahkan urusan kita.
Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan. Allah mengumpulkan urusan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah, itu kilurfang Allah taala, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kiranya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi contoh ketakwaan. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan satu kisah bahwa anna rajulan ishtara min rajulin aqaran, seseorang yang pernah membeli tanah dari orang lain, tanah nelih, ya. Kemudian orang yang membeli ini fawajada fiha jarratan fiha dhahab. Ketika dia membeli tanahnya, dia mendapatkan tempat atau guci berisi emas, kan runtuh laut. Maka kemudian orang yang membeli ini nafalisu kepada orang yang menjual, maka da ashtari minka aqaran wala ashtari minka wala abta' minka dhahaban, atau ashtari minka ardan wala abta' minka dhahaban. Saya beli dari kamu tanah dan saya tidak pernah membeli emas. Lalu kemudian orang yang menjual ini mengatakan, saya menjual kepadamu tanah dan semua yang ada di sini, yang ada di dalamnya, ambil semua. Digagalau malawi ulewengi. Tidak ada yang mengambil ini mas. Hal-hal yang dianggap syubhat, perkara-perkara yang seperti ini yang harusnya kita hindari. Ya apa kau ini? Kalau kita membeli sesuatu takut engkau mace, maka kita ada sesuatu yang di luar dari yang kita beli, kita diamkan. Kita anggap itu sebagai bonus. Tidak seperti itu. Karena itu tidak masuk dalam akad. Tidak masuk dalam akad jual beli. Sebagai bentuk ya, apa namanya? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus amanah dalam hal ini. Nah, peletui. Maka saya beli dari kamu tanah dan tidak pernah beli emas. Maka dia Eropa belukna, saya menjual kepadamu tanah dan semua yang ada di dalamnya. Masing-masing menghindari emas tersebut karena perkara yang menurut mereka itu tidak pantas mereka miliki. Lalu kemudian ada seseorang yang menjadi penengahnya. Perhatikan bagaimana ketakwaan melahirkan jalan keluar, menjadikan yang hak dan yang batil itu menjadi terpisah. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Narekomitoki lorfang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan furqan yang bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Yang hak dengan yang batil. Makanya tu narekomeloki matuju jama-jamata atau tongal linota, kuncinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita ya bisa membedakan yang hak dan yang batil. Seseorang ini menjadi pemutus perkara di antara dua orang ini. Digalau malu ulawennah. Napa nakutanai, apakah kamu punya gulam? Engkau anak oronemu? Kedengkah? Iko engkau anak makunremu? Ka anak makunreku. Pak boting. Nikahkan keduanya, lalu kemudian nafkahkan emas itu kepadanya dan bersedekah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik, dan emas itu tidak lari keluar dan tidak kemana-mana, tapi kepada kedua keturunannya atau masing-masing dari keturunannya yang menikah satu sama lain. Ini adalah kisah atau contoh ketakwaan yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujinarekum
bagus ketakwaan kita kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah memuari ulun ramalang betul-betul kemudian menjadikan kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disengit takwa yaitu ittiqa'us syai'i bisyai'. Kita menghindari sesuatu dengan sesuatu. Kita menghindari sesuatu dengan sesuatu. Menghindar dari azab atau nerakanya Allah dengan melakukan atau meninggalkan sesuatu. Iana tu pandritata riwattuna betuangi wi. Apa yang dimaksud dengan takwa, mereka mengatakan adalah melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ripigo isini na yana perintahnya wong Allah taala, makoto panarituna niniriwi. Kita meninggalkan, menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya purna pisangkange wong Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita maksimalkan dengan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita maksimalkan ya, menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab sebenarnya melakukan sesuatu itu lebih mawatangi daripada meninggalkan sesuatu. Nah, sebab melakukan itu dipapoleh. Kita harus melakukan, misalnya na perintah Allah Taala salat, kita harus berwudu. Loka kini masih ada perbuatan yang kita lakukan, mengeluarkan zakat, kepawaran paratta, melakukan ibadah itu sebenarnya lebih berat daripada meninggalkan dosa dan maksiat. Tapi kenyataannya lebih berat meninggalkan dosa dan maksiat daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal misalnya meminum sesuatu yang haram, tinggal jangan beli, digagalo dipigau, dia tu gagalo dipasudui. Tidak membutuhkan kita bergerak ke mana, tinggal diam, jangan lakukan, menggampang. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan, meminum sesuatu yang haram, jangan beli. Aja tepat diboleh. Tidak butuh uang, tidak butuh dana, tidak butuh tenaga, tidak butuh pekerjaan, mudah kita tinggalkan. Jadi sebenarnya lebih mudah meninggalkan maksiat daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi innan nafsala ammaratum bisu. Nekiro nafsu senantiasa terus menerus menyuruh dan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Di situ ujiannya, di situ beratnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada tujuan puasa. Kita tinggalkan makan minum sesuatu yang halal di bulan Ramadan ini guna untuk mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lenayulun ramalange sebagai wujud ketakwaan, ajakna agasana ya mulut atau ke perut saja yang diistirahatkan, yang dipuasakan. Akan tetapi mulut dari menceritakan hal-hal yang tidak baik, telinga dari mendengarkan hal-hal yang tidak baik, mata dari melihat hal-hal yang tidak baik, kita juga puasakan. Mudah-mudahan dari semua ini kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.